video pembelajaran kita pada hari ini. Kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam matematika, yaitu eksponen. Pernahkah kalian mendengar istilah pangkat? Nah, untuk itu kita perlu tahu dulu apa itu eksponen. Eksponen adalah bilangan berpangkat, yakni bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A-nya sebanyak N. Contohnya itu 2 pangkat 3, di mana 2 ini sebagai basisnya dan 3 ini sebagai pangkatnya. Maka sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, 2 ini dikalikan sebanyak 3 kali, maka kita jumlahkan 2 kali 2 4, 4 dikali 2 8. Nah, bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan A ini sebagai bilangan pokok atau basis dan N ini sebagai pangkat. Berikut adalah beberapa definisi yang penting kalian ketahui. Yang pertama itu, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yang kedua itu, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat 1 per N sama dengan P adalah bilangan real positif sehingga P pangkat N sama dengan A. Yang ketiga, jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat M per N sama dengan 1 per A pangkat N pangkat M. Bilangan berpangkat terdiri atas bilangan dengan pangkat bulat positif atau bilangan asli, bilangan dengan pangkat bulat negatif, bilangan dengan pangkat 0, bilangan dengan pangkat rasional, dan bilangan pangkat real. Selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Di sini ada 8 sifat eksponen dan Ibu akan menjelaskannya, yaitu pertama, pangkat penjumlahan. Jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah, bisa dituliskan sebagai berikut: A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A ini sebagai basis. Nah, jika basisnya sudah sama, maka pangkatnya tinggal kita tambahkan aja. Contohnya yaitu 2 di pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan, ini kan 2 ini basisnya sudah sama, kita tulis 2, pangkatnya tinggal kita jumlahkan, maka 2 pangkat 4 ditambah 2 hasilnya 6, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Yang kedua yaitu pangkat pengurangan. Jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurangkan, bisa ditulis sebagai berikut: A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, A ini basisnya sudah sama, tinggal pangkatnya kita kurangi saja menjadi M dikurang N. Contohnya yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2, pangkatnya tinggal kita kurangi, 5 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Yang ketiga, pangkat perkalian.
Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Bisa dituliskan sebagai berikut: A pangkat M dikali pangkat N sama dengan 2. M ini tinggal kita kalikan aja pangkatnya, jadi M dikali N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan, ini pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi jika ada bilangan berpangkat lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi 2 pangkat 6 yaitu hasilnya 64. Yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 dikali 2, 4. Dikali 3 pangkat 2, 9. 4 dikali 9 sama dengan 36. Yang selanjutnya, perpangkatan pada bilangan pecahan, yang dimana jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat B tidak sama dengan 0, artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dimana dapat dituliskan A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per A pangkat N untuk B tidak sama dengan 0. Nah, kalau untuk pecahan ini sama saja contohnya 2 per 3 pangkat 4 sama dengan, nah maka masing-masing itu pangkatnya jadi 4. Nah, yang selanjutnya 6 pangkat negatif. Jika ada bilangan berpangkatan negatif, maka nilainya sama dengan satu bilangan eksponen tersebut, namun pangkatnya menjadi positif, dimana dapat ditulis A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita gunakan contohnya, yaitu 2 pangkat negatif 3 sama dengan, nah kita gunakan sifat tersebut. Kalau pangkatnya negatif, maka 1 per 2 pangkat positif 3, maka sama dengan 1 per 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu pangkat pecahan. Jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya, dimana akar N A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contohnya yaitu akar 3 2 pangkat 6 sama dengan 2, 6 ini kita jadi pembilang dan 3 ini jadi penyebut sama dengan 2 pangkat 2 hasilnya 4. Yang kedelapan yaitu pangkat 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1 berapapun nilai basisnya. Syarat bilangan basisnya tidak sama dengan 0. A tidak sama dengan 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk contohnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen dengan bilangan dasar A dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 mempunyai bentuk umum. F memetakan dari X ke A pangkat X atau Y sama dengan Fx sama dengan A pangkat X. Nah, dengan A-nya ini dinamakan bilangan pokok atau basis. Ketentuannya yaitu A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1.
Selanjutnya, X dinamakan variabel bebas dan himpunan dari variabel X disebut asal atau domain. Fungsi f ditulis df dengan df sama dengan X sedemikian rupa X-nya ini anggota himpunan bilangan real. Y dinamakan variabel tak bebas dan himpunan dari variabel Y disebut daerah asal atau range. Fungsi f ditulis rf dengan rf sama dengan Y sedemikian rupa Y lebih dari 0 dan Y ini sebagai anggota himpunan bilangan real. Fx sama dengan A pangkat X dinamakan rumus eksponen baku. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama, diketahui fungsi Y fx sama dengan 2x. Tentukan range dan fungsi tersebut jika domain fungsinya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kita isi pada barisan pertama untuk domain, barisan kedua untuk fungsi yaitu 2x, dan barisan ketiga untuk hasilnya sebagai Y. Maka pada barisan atas kita isi dengan domainnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Maka barisan kedua ini fungsinya adalah 2 pangkat X dan X-nya ini negatif 2, maka hasilnya 2 pangkat negatif 2, dan fungsinya 2 pangkat X dikalikan dengan X-nya sama dengan negatif 1, maka 2 pangkat negatif 1 jika pangkatnya fungsinya adalah 2x dan X-nya sama dengan 0, maka hasilnya 2 pangkat 0. Fungsinya 2x, 2 pangkat X dan X sama dengan 1, maka 2 pangkat 1. Dan yang terakhir, maka kita tinggal hasilkan, maka 2 pangkat negatif 2 hasilnya 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. 2 pangkat negatif 1, maka hasilnya 1 per 2. 2 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka range-nya kita dapat 1 per 4, 1 per 2, 1, 2, dan 4.